Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Zahara, guru di SD Sukma Bangsa Pidi. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang praktik baik, bagaimana cara kami menumbuhkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah kami. Mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hingga tidur cepat. Setiap pagi, saya melihat semangat anak-anak yang luar biasa. Mereka datang membawa tawa, harapan, dan mimpi. Di ruang sederhana ini, kami tidak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi belajar menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat mereka menjadi anak Indonesia hebat. Wah, Kak Safa sama Aidil nih yang baru datang ya. Safa, kenapa cepat datang sekolah? Takut terlambat ya? Terus kalau misalnya kita cepat datang sekolah kayak lebih semangat jadinya kan? Nggak terburu-buru. Apa? Bisa main sepuasnya. Masya Bangun Allah. pagi bukan hanya tentang membuka mata lebih cepat, tetapi tentang menumbuhkan semangat untuk memulai hari dengan kebaikan. Anak-anak belajar datang lebih awal ke sekolah, membantu menyiapkan kelas, dan menyambut hari dengan senyuman. Anak-anak juga belajar bahwa datang lebih awal memberi kesempatan untuk menyiapkan diri dan juga membuat aktivitas menjadi lebih semangat. Dari kebiasaan sederhana itu, tumbuh rasa tanggung jawab dan kepedulian. Beribadah menjadi bagian dari keseharian kami. Kami memulai pelajaran dengan doa bersama, belajar membaca Al-Quran dengan khusyuk, dan menunaikan sholat zuhur berjamaah dengan tertib. Melalui ibadah, kami belajar mensyukuri setiap nikmat, bahwa ilmu adalah amanah dan hati yang bersih adalah pintu menuju kebahagiaan. Berolahraga bukan sekedar bergerak, tetapi belajar disiplin, kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Di bawah sinar matahari pagi, anak-anak belajar menjaga tubuh mereka agar tetap kuat dan gembira. Karena tubuh yang sehat adalah rumah bagi pikiran yang cerdas. Di jam istirahat, anak-anak belajar menikmati makanan sehat dari bekal yang mereka bawa. Di kantin sekolah, mereka juga diajarkan untuk mengantri dengan tertib dan menjaga kebersihan setelah makan. Melalui kebiasaan sederhana ini, kami menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Tiap jam reading day, anak-anak diajak menikmati waktu literasi. Mereka membaca bersama, berbagi cerita, dan menemukan hal-hal baru dari setiap halaman. Belajar bukan hanya di dalam kelas, tetapi di setiap kesempatan. Kami menumbuhkan rasa ingin tahu agar mereka tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bagi saya, menjadi guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi menuntun anak-anak untuk tumbuh menjadi karakter yang kuat dan hati yang baik. Setiap hari saya melihat keceriaan dan semangat mereka, dan di sanalah saya belajar bahwa kebiasaan yang kecil bisa membawa perubahan yang besar. Gotong royong bukan sekedar membersihkan kelas, tetapi tentang menumbuhkan rasa kebersamaan. Melalui kegiatan ini, anak-anak belajar saling menghargai, bekerja sama, dan memahami arti tolong-menolong. Kami ingin menanamkan bahwa hidup bermasyarakat berarti peduli terhadap sekitar, menyapa dengan ramah, dan menghormati setiap perbedaan. Dari hal-hal kecil di sekolah, mereka belajar menjadi bagian dari masyarakat yang berjiwa sosial dan bertanggung jawab. Inilah langkah sederhana untuk menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas,
tetapi juga berkarakter. Oke, nah sekarang Bu Nova mau tanya nih. Siapa yang masih ngantuk pagi ini? Kalau misalnya pagi tuh nggak ngantuk, pasti karena anak-anak ibu tidurnya lebih cepat ya? Tidurnya cepat semalam. Wah, banyak nih yang tidur cepat. Sekarang Bu Nova mau tanya sama Kak Medina dulu. Kak Medina, semalam tidurnya katanya cepat. Jam berapa tidurnya memang? Jam setengah 10. Kenapa Kak Medina malamnya tuh tidurnya cepat? Biar apa ya? Biar sehat. Biar sehat. Maksudnya waktu bangun paginya nanti biar segar ya, nggak ngantuk-ngantuk ya di kelas ya. Oke, bagus Kak Medina ya. Oke. Nah, sekarang Bu Nova mau tanya sama Kak Hawa nih satu lagi ya. Nah, Kak Hawa semalam tidurnya jam berapa? Jam 9, rupanya lebih cepat sedikit daripada Medina. Kenapa Kak Hawa tidurnya jam 9? Bangunnya cepat sama biar segar. Oh, kata Hawa untuk bangunnya lebih cepat dan paginya lebih segar. Katanya betul nggak teman-teman? Kalau kita tidur cepat, jadinya kita paginya itu lebih segar. Ada nggak di sini kalau misalnya tidurnya telat, pasti paginya nggak segar? Ada? Bad mood mukanya nih, Kak Hawa udah jujur. Kalau misalnya tidurnya telat, pasti nanti bad mood Kak Hawanya. Pergi sekolah ya Kak Hawa ya. Nah betul ya yang Kak Hawa bilang, Medina bilang. Terus Bu Nova salut juga nih sama semua anak-anak ibu. Hari ini rata-rata tidurnya lebih cepat semalam ya. Katanya biar sehat ya. Tidur cepat bukan hanya tentang memejamkan mata lebih awal, tetapi tentang menjaga keseimbangan hidup. Kami ajarkan anak-anak bahwa tubuh dan pikiran juga butuh waktu untuk beristirahat setelah seharian belajar dan bermain. Dengan tidur yang cukup, mereka datang ke sekolah dengan wajah cerah, hati gembira, dan semangat baru untuk belajar. Kebiasaan ini menumbuhkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Karena anak yang istirahat cukup adalah anak yang siap tumbuh, belajar, dan meraih mimpi dengan penuh kebahagiaan. Kebiasaan kecil ini kami tanamkan setiap hari karena kami percaya bahwa kebiasaan yang baik akan tumbuh menjadi generasi yang hebat, berkarakter, dan siap menjadi masa depan bangsa. Inilah kebahagiaan seorang guru, melihat anaknya menjadi anak Indonesia hebat yang siap meneruskan cita-cita bangsa dengan hati yang tulus dan semangat yang menyala. Saya T. Nur Fadil, guru SD Sukma Bangsa PD, melihat siswa-siswi SD kita sangat antusias dalam mengikuti pelajaran PJOK, mulai dari pagi sampai dengan jam siang. Di sini menerapkan disiplin dan kerjasama maupun teknik dan mental. Mungkin itu sebagian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlisa. Saat ini saya masih menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Sukma Bangsa PD. Salah satu program yang digalakkan oleh pemerintah yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Anak-anak dituntut untuk mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di kelasnya. Dan hal ini bukan hanya terjadi di kelas 1 SD saja. Hampir di semua kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6, guru-guru sudah mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Dan semoga apa yang sudah dipraktekkan oleh guru saya dari SD Sukma Bangsa, khususnya Ibu Nova Zahara, bisa diterapkan juga atau diimplementasikan di sekolah-sekolah yang lain. Karena ini dampaknya sangat bagus, bisa melahirkan generasi yang mandiri, kesehatannya baik, gemar berolahraga, kemudian mereka gemar beribadah, dan juga generasi yang kreatif serta sportif. Semoga kisah kecil ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menyalakan semangat mendidik dengan hati. Terima kasih. Salam sehat untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.